Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala jazili nawalih wa syukru ala sabili ifdalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MI Raden Rahmat dimanapun berada, yang dimuliakan Allah dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Marilah kita ungkapkan, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pada hari ini dan di saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberi sehat walafiat oleh Allah, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah siam Ramadan di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan kita memohon pula kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan qiyamul lail, dan pada akhirnya kita keluar daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabdanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, kharaja min dzunubihi kayaumin waladatu ummu." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, menjaga qiyam Ramadan dengan berharap kepada Allah, dengan iman wahtisaban, maka keluar daripada bulan Ramadan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, laksana bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, Pondok Ramadan pada kali ini yang berjudul yaitu Babuz Zakah, tentang zakat. Perlu diketahui, ulama-ulama memberikan pengertian tentang zakat. Ta'rif, definisi daripada zakat, yaitu at-tathhir, membersihkan atau mensucikan. Li'annallaha yutahhirul muzakki minal dhunubi wa radilatil bukhli. Karena sesungguhnya Allah ingin membersihkan kepada orang-orang yang zakat daripada dosa-dosa dan menghilangkan daripada sifat kikir. Mudah-mudahan kita tergolong daripada orang-orang yang dermawan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, zakat adalah merupakan ruknus tsalis min arkanil Islam, rukun yang ketiga daripada rukunnya Islam, di mana banyak daripada ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang zakat. Sampai-sampai berkali-kali Allah berfirman di dalam Al-Quran, nama zakat disertakan dan digandengkan dengan perintah salat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Laksanakanlah salat, dirikanlah salat, dan bayarlah zakat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diwajibkannya zakat adalah pada tahun kedua daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertepatan pada bulan Sya'ban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah dan dirahmati oleh Allah, zakat dibagi menjadi dua bagian, yang qasimu ilal qismain, yaitu ada zakatul mal dan ada zakatul badan, atau bisa disebut dengan zakat fitrah. Zakatul mal dibagi menjadi 6 bagian, yang mana di situ diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah zakatun na'am, zakatul mawashi, zakatnya peternakan seperti unta, sapi, kambing. Ini wajib mengeluarkan zakatnya. Ini wajib dikeluarkan zakatnya
jika sudah sampai pada nisabnya. Kemudian yang kedua adalah zakatuz zuru', yaitu zakatnya pertanian. Ini jika sudah memenuhi daripada nisabnya maka berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga adalah zakatul fiddah wal dhahab atau zakatul dhahab wal fiddah. Zakatnya emas dan perak. Jika sudah sampai pada nisabnya maka berkewajiban atau wajib dikeluarkan zakatnya. Yang keempat adalah zakatul ma'din, yaitu zakat pertambangan. Jadi maksud di sini adalah tambang emas dan perak. Ini wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima adalah zakatul rikas. Apa itu rikas? Yaitu emas dan perak yang ditemukan oleh seseorang di bawah tanah, dan itu peninggalan pada zaman dahulu kala atau peninggalan orang-orang jahiliyah. Maka jika mendapatkan emas dan perak tersebut, maka berkewajiban dikeluarkan zakatnya. Yang terakhir, yang keenam adalah zakatul urudut tijarah, yaitu zakat tentang perdagangan atau jual beli. Maka ini wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua adalah zakatul badan atau lazim disebut yaitu zakat fitrah. Di mana zakat fitrah adalah berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah setiap insan manusia atau setiap manusia untuk membayar zakat fitrah. Sebagaimana di dalam sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri, zakat fitrah adalah termasuk zakatul fitri, zakat fitrah adalah termasuk daripada tuhratun min lisaimi minar rafas, mensucikan bagi orang yang berpuasa barangkali terdapat kekurangan, kalimat-kalimat yang kotor atau fahish atau puasa yang kurang sempurna, maka akan dipenuhi dengan membayar zakatnya. Watut imatun lil fuqara wal masakin, dan memberikan makan terhadap orang fakir dan miskin. Adapun waktu-waktu kapan untuk diharuskan mengeluarkan zakat fitrah, di sini para ulama memberikan 5 pandangan daripada berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah atau waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama adalah waktul wujub, yaitu waktu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Bi'idraki juz'in minar Ramadan wa juz'in min Syawal. Mengikuti sebagian daripada Ramadan dan mengikuti sebagian awal daripada bulan Syawal. Itu adalah kewajiban, waktu yang paling wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Akhir Ramadan masuk pada awal atau Sabtu atau 1 Syawal. Kemudian yang kedua adalah waktu fadilah, waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil iddi, setelah melaksanakan sholat subuh atau setelah sholat subuh dan sebelum sholat idul fitri. Itu adalah waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga adalah waktu zawaz, yaitu waktu diperbolehkannya mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Min awali Ramadan, awal daripada bulan Ramadan. Itu sudah diperbolehkan mengeluarkan atau membayar zakat fitrah. Kemudian yang keempat adalah waktu karohah, waktu di mana dimakruhkan untuk membayar zakat sebelum melaksanakan sholat id sampai ghurubis syamsi, terbenamnya matahari di waktu sore, masih belum membayar zakat. Dan ini adalah waktu yang karohah dengan alasan-alasan tertentu, dengan udzur syar'i, karena logistik atau yang lain-lain atau bahan masih belum datang dan sebagainya.
Ini adalah waktu yang karohah. Ada waktu yang hurmah yang diharamkan, yaitu di pertengahan sholat Idul Fitri sampai ghurubus syamsi belum mengeluarkan zakat, kemudian di sore hari mengeluarkan zakat, maka itu adalah tidak diperbolehkan atau haram mengeluarkan zakat, kecuali terdapat udzur syar'i seperti menunggu bahan atau menunggu sesuatu atau sesuatu yang akan dikeluarkan zakatnya, seperti menunggu beras datangnya yang dari jauh, atau menunggu yang menerima ini tidak ada, atau barangkali masih jauh di luar pulau. Ini adalah udzur syar'i. Kemudian ukuran atau beras yang dizakatkan itu kira-kira ukurannya berapa? Kalau kita kembali kepada sabdanya Nabi Muhammad SAW, ya, yaitu bi arba'ati amdad atau bimudin Nabi Muhammad SAW. Ukuran Nabi Muhammad adalah 4 mud, ya, atau kalau kita hitung setara dengan di Indonesia adalah perkiraan yang kita keluarkan zakat fitrah kepada fuqara masakin adalah 2 kilo 7 on, atau perkiraan 2 kilo 7 on setengah. Itu kira-kira ukuran, ya, di Indonesia untuk ukuran mengeluarkan bayar zakat fitrah. Kemudian selanjutnya adalah siapa mereka-mereka yang berhak mengeluarkan zakat, siapa mereka-mereka yang berhak menerima atau mustahik menerima daripada zakat fitrah ini. Kalau kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah menjelaskan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Berarti kalau kita hitung, mereka yang berhak mustahik menerima zakat fitrah adalah ada 8 asnaf. Terhitung mulai dari orang fakir, orang miskin, kemudian wal amilina 'alaiha, amil zakat. Kemudian yang keempat adalah wal muallafati qulubuhum, mereka orang yang baru masuk Islam. Kemudian wal wafir riqab, yaitu orang-orang budak mukatab. Ya. Kemudian selanjutnya adalah wal gharimin, orang yang masih menanggung hutang. Dan selanjutnya adalah wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan orang-orang yang di dalam perjalanan kehabisan bekal atau orang musafir. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara fuqara wal masakin, kalau fuqara adalah man la mala lahu wala kasba lahu wala mahala lahu, yaitu orang yang fakir adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal atau memiliki tempat tinggal tapi tidak memiliki penghasilan tetap, tidak memiliki pekerjaan tetap, maka dia termasuk orang yang fakir. Bisa kita ukur jika kebutuhannya itu 1 bulan membutuhkan 1 juta, tapi yang ia dapat dalam 1 bulannya adalah hanya 500.000. Itu termasuk orang yang fakir, dan mereka kadangkala tidak memiliki tempat atau pekerjaan yang tetap. Beda dengan yang miskin. Kalau miskin, mereka memiliki pekerjaan tetap, mereka memiliki tempat tinggal, mereka memiliki penghasilan, tetapi masih kurang daripada kebutuhan sehari-hari. Misalkan membutuhkan biaya dalam 1 bulan 1 juta, akan tetapi yang ia dapatkan hanyalah 750.000, maka ini termasuk orang yang miskin. Nah, untuk pemberiannya beda antara fakir dan miskin. Ya, harus lebih banyak sedikit daripada orang-orang yang fakir daripada orang-orang yang miskin. Misalkan kalau orang fakir mendapatkan 10 kilo, maka orang miskin 7 kilo atau selebihnya sedikit.
Ini menurut pandangan para ulama-ulama kita yang kita anut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang terakhir adalah yang kita zakatkan itu apa? Ya, karena terdapat beberapa pandangan, perselisihan atau terdapat perbedaan. Tetapi kalau kita kembali kepada mazhab yang kita fahami, yang kita ikuti, termasuk mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, yaitu adalah makanan pokok kita, itulah yang kita zakatkan. Kalau yang kita makan setiap hari adalah beras, maka yang kita keluarkan adalah dengan zakat beras. Kalau satu daerah itu adalah penghasilan dan makanannya setiap hari itu jagung, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakat jagung. Kalau satu tempat itu penghasilannya adalah selain jagung, sagu misalkan, maka satu tempat itu juga berkewajiban mengeluarkan apa yang ia makan setiap hari, misalkan sagu, maka mengeluarkan zakat, yaitu sagu, ya, makanan pokok mereka setiap hari. Nah, ini kiranya yang bisa saya sampaikan sedikit gambaran tentang zakat sebagai materi Pondok Ramadan. Mudah-mudahan sedikit ya, yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita dan bisa